Nah, pemirsa dan juga Valeri ini berbicara soal kenaikan harga, nampaknya bukan pangan, tetapi rumah ini juga mengalami kenaikan harga terus. Apalagi kalau di Jakarta ya, Valeri, khususnya ketersediaan lahan sudah mulai berkurang. Betul. Iya, tentu ini menjadi hal yang memprihatinkan dan menjadi atensi dari pemerintah pusat. Tapi kalau misalnya kita harus tahu ada rumah low flat di kawasan Menteng yang bisa ditinggali oleh 6 keluarga dan harganya murah Jose, mulai 380 juta rupiah saja. Wah, jadi penasaran ya pemirsa, kita simak seperti apa konsep rumah flat ini dalam segmen Cerita Pagi, rumah flat solusi hunian kelas menengah di Ibu Kota. Ini adalah rumah flat pertama yang ada di Indonesia, tepatnya di daerah Menteng, Jakarta, yakni perumahan elit di Jakarta. Perumahan flat atau rumah flat ini diisi oleh 6 kakak yang mayoritas mereka adalah anak muda. Mereka mengaku kesulitan untuk mendapatkan rumah yang layak di Jakarta, tepatnya di tengah-tengah kota Jakarta, karena selain padat penduduk, tapi juga harganya yang sangat mahal. Sebenarnya seperti apa konsep rumah flat di Jakarta ini atau rumah susun disebut oleh inisiasi yakni seorang arsitek di Indonesia? Mari kita cari tahu. Harga tanah dan bangunan di Jakarta yang terus naik membuat sejumlah warga memilih tinggal di kawasan penyangga ibu kota. Namun baru-baru ini muncul rumah flat di pusat kota Jakarta yang viral di media sosial karena harganya yang dinilai lebih terjangkau dibanding harga di pasaran. Inilah bangunan 4 lantai yang viral dan disebut rumah flat yang mulai dibangun pada tahun 2023. Adalah Marco, seorang arsitek yang mempunyai ide untuk mendirikan flat ini. Istilah flat sebenarnya mirip konsep rumah susun atau apartemen, namun terminologinya lebih sering digunakan di Inggris. Konsep rumah flat pun sama seperti rumah susun, yakni satu rumah vertikal bisa ditinggali oleh beberapa anggota keluarga. Marco bercerita awalnya ia telah memiliki tanah seluas 280 meter dengan bangunan tua sejak tahun 1990. Namun karena ingin merenovasi bangunan tersebut, ia pun teringat konsep rumah flat. Kalau kita biarkan seperti sekarang, tanpa konsep rumah 4 lantai di tengah kota ini, lama-lama pusat kota ini nggak ada yang menghuni. Lama-lama dia menjadi komersial saja, orang makin tinggal makin jauh di luar kota. Itu membebani kota dari segi transportasi, membebani kota dari segi polusi, membebani kota dari segi, bukan hanya kota, membebani alam, karena terjadi suburbanisasi, mengambil tanah-tanah pertanian dan lain-lain. Kita memang lagi krisis perumahan sekarang itu, ketidakterjangkauan itu makin mencapai kelas menengah atas dan bahkan kelas desil tertinggi. Desil tertinggi itu desil 10, itu bahkan sekarang hanya sedikit yang mampu beli hunian dengan uang sendiri. Puncaknya di tahun 2022, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 melegalkan untuk mendirikan hunian flat di Jakarta. Ia pun mulai menawarkan konsep tersebut kepada teman-temannya. 6 kepala keluarga pun menyetujui pembangunan flat yang selesai dibangun di tahun 2024 dengan menggunakan konsep koperasi perumahan. Dengan koperasi perumahan, harga cukup tinggi yang biasa dijual developer untuk hunian vertikal bisa dipangkas, sehingga harga hunian jauh lebih murah. Koperasi, membangun koperasi itu artinya tidak ada transaksi jual beli, karena hanya anggota yang menghuni di sini. Dengan demikian, maka dia menjadi murah atau terjangkau sebenarnya. Bukan murah, tapi karena ada banyak sekali biaya yang terpangkas. Pertama, biaya yang terpangkas itu yang namanya biaya keuntungan. Jadi kita tidak menerapkan keuntungan kepada anggota, ya. Kedua, kita tidak ada biaya marketing kan, namanya juga dipakai oleh penghuni sendiri. Kita juga tidak ada biaya bank karena kita tidak pinjam uang gitu. Kemudian karena kita tidak bisa atau tidak ada transaksi jual beli, maka tidak diperlukan pertelaan, sehingga kita juga menghemat pajak dan menghemat biaya notaris dan lain-lain. Dengan cara ini
Kita memadatkan Jakarta, tetapi tidak menjadi kumuh seperti kita buktikan. Memadatkan artinya bukan saja menambah orang, tapi menambah luas lantai. Dan kemudian menambah pelayanan-pelayanan lain. Pelayanan-pelayanan itu air minum, jalan yang baik, dan dalam kasus kita di sini ada pelayanan angkutan umum yang sangat baik ya. Ada MRT, ada KRL, ada Transjakarta dan lain. Hunian 4 lantai ini diisi oleh 15 orang untuk 6 kepala keluarga. Di bagian lantai dasar diperuntukkan untuk kantor dan toko buku. Lalu lantai 2 hingga 4 diperuntukkan untuk rumah tempat tinggal. Mengapa 4 lantai? Karena 4 lantai itu dalam peraturan kita tidak perlu lift, ya. Tapi juga secara logika konstruksi dalam keadaan ekonomi kita sekarang 4 lantai itu paling efisien dihitung per meter perseginya. Tapi kalau keadaan ekonomi kita berubah bisa menjadi 6 lantai atau 8 lantai. Kalau kamu pergi ke Paris yang standarnya itu adalah 6-7 lantai. 7 lantai itu karena atapnya dijadikan 1 lantai atau 2 lantai, jadi antara 6 sampai 8. Sementara kita anggap 4 lantai itu paling ekonomis. Ukuran tempat tinggalnya pun beragam. Ukuran terkecil yakni 40 meter persegi hingga 120 meter persegi. Harga rumahnya pun juga sesuai ukurannya. Andi Wirausawan asal Malang, salah satu penghuni ini mengaku tertarik membeli rumah flat ini. Di usianya yang 30 tahun, ia bersama istrinya membutuhkan hunian yang nyaman dan ramah di kantong. Pada tahun 2023, ia pun tertarik dengan tawaran Marco yang juga merupakan teman istrinya. Di tahun tersebut, ia membeli rumah flat dengan ukuran 40 meter persegi dengan harga Rp380 juta. Kebetulan untuk unit kami 40 meter persegi itu sekitar 380 juta gitu. Setelah menempati, pertama kami harus ada biaya sewa tanah ya, dan setelah itu ada biaya-biaya lain kayak untuk kebersihan, keamanan, listrik bersama dan iuran koperasi, itu totalnya sekitar 1 juta per bulan. Terus kalau ngomongin plus biaya listrik, wifi, air gitu, kisaran 1,5 sampai 2 juta. Ia pun tidak pernah bermimpi untuk bisa membeli rumah di bawah 1 miliar di kawasan elit pusat kota Jakarta. Baginya bisa tinggal di pusat kota dengan akses transport yang baik memudahkan mobilisasinya serta menghemat waktu dan tenaga. Mungkin sebelumnya kami untuk mimpi pun kayaknya nggak ada ya kayak gitu. Untuk mimpi pun nggak ada. Kami merasa di luar jangkauan kami kayak gitu sebelumnya. Tapi setelah Pak Marco menawarkan dan menceritakan konsepnya dengan koperasi dan sebagainya kayak gitu, dan dengan beberapa rincian biaya kayak gitu, akhirnya ya kami bersedia gitu. Kami rasa itu masih istilahnya istri saya lebih kayak oh ya ini kayaknya masih tidak masuk jangkauan lah kayak gitu. Secara akses kami kemana-mana sangat mudah sekali. Yang dulunya mungkin kalau kita ngomongin biaya transportasi dulunya bisa 2 jutaan per bulan untuk istri saya saja, belum saya. Sekarang kami berdua total maksimal itu 500.000 aja. Sementara itu untuk kepemilikan, para penghuni tidak memegang sertifikat, melainkan melalui perjanjian sewa yang mengikat mulai dari 5 hingga maksimal 60 tahun. Hingga saat ini, Marco bersama timnya mengembangkan rumah flat di daerah lain di Jakarta. Ia pun tak mempermasalahkan apabila banyak orang yang menerapkan konsep hunian tersebut. Karena menurutnya, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Robi Pratama, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.